Halo semua, mungkin beberapa dari antara kita masih merasa bingung dalam memahami apa itu skripsi, tesis, dan disertasi. Dikutip dan diambil dari beberapa sumber pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan perbedaan persamaan antara ketiganya. Saya akan mulai pada persamaan secara umum. Ketiganya adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat mahasiswa sesuai dengan kaidah penulisan yang baku, sistematis, serta dibuat menggunakan atau memakai metode ilmiah. Tugas akhir tersebut dipertanggungjawabkan di hadapan para penguji dan dosen pembimbing. Namun, skripsi, tesis, dan disertasi adalah 3 jenis tugas akhir yang berbeda. Bukan hanya sekedar jenjang pendidikannya saja, tetapi juga mencakup kualitas isi dokumen tertulis tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jenjang pendidikan. Skripsi adalah tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana atau S1. Sedangkan tesis merujuk pada karya ilmiah tertulis untuk jenjang magister atau pascasarjana. Sedangkan disertasi menjadi karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau S3. Yang kedua, permasalahan yang akan diangkat. Kedalaman permasalahan yang diangkat juga jadi pembeda yang jelas antara ketiganya. Skripsi mengangkat masalah yang bersumber pada pengalaman empirik dan bersifat tidak mendalam. Tesis juga dapat berasal dari pengalaman empirik, tetapi bersifat mendalam dan teoritis. Sedangkan disertasi berangkat dari kajian teoritis dengan dukungan fakta empirik, sehingga permasalahan yang digali sangat mendalam dan spesifik. Yang ketiga, proses penulisan. Proses penulisan berkaitan erat dengan kemandirian penulis saat pengerjaan tugas akhir. Pada skripsi, mahasiswa masih memperoleh bimbingan cukup intensif dari pembimbing dengan porsi sebesar 60% dari penulis dan 40% dari pembimbing. Persentase ini menurun saat pengerjaan tesis karena penulis berperan sebanyak 80% dalam prosesnya. Sedangkan ketika membuat disertasi, penulis akan bertanggung jawab sebesar 90% atas karya tulis ilmiah tersebut dengan sedikit pendampingan dari pembimbing. Poin keempat yaitu bobot ilmiah dari karya tulis. Dari sudut pandang akademik, skripsi memiliki bobot ilmiah pada tingkat rendah hingga sedang. Tesis menempati bobot ilmiah sedang sampai tinggi, dengan adanya pengembangan dan pendalaman teori serta penelitian yang dilakukan. Sedangkan disertasi mempunyai bobot ilmiah tertinggi serta mahasiswa wajib menemukan teori baru atau terobosan lain untuk memperkaya bidang yang digelutinya. Yang kelima, cara pemaparan. Dari bobot ilmiah, pasti kamu bisa memperkirakan seperti apa cara pemaparan dari masing-masing tugas akhir tersebut. Yang pertama, skripsi biasanya dominan pada pemaparan yang bersifat deskriptif. Yang kedua, tesis dipaparkan dengan analitis dan deskriptif. Sementara itu, pemaparan disertasi biasanya bersifat analitis sehingga benar-benar mengupas tuntas permasalahan yang diusung. Poin keenam adalah model analisis dan jumlah rumusan masalah. Dengan model analisis rendah sampai sedang, jumlah rumusan masalah yang diangkat oleh skripsi berkisar 1-2 masalah saja. Sedangkan untuk menyelesaikan tesis, paling tidak mahasiswa harus siap menemukan 3 rumusan masalah yang memakai model analisis tingkat sedang hingga tinggi. Artinya, disertasi mengandalkan model analisis tinggi dengan lebih dari 3 rumusan masalah. Yang ketujuh adalah metode statistik yang digunakan. Secara umum, skripsi banyak menggunakan uji kualitatif atau uji deskriptif, uji statistik non-parametrik seperti C kuadrat, tes binominal, dan rantes.
uji statistik parametrik, uji hipotesis asosiatif, dan uji hipotesis komparatif. Kadang bisa juga memakai regresi, korelasi, dan uji beda. Sementara itu, tesis kerap menggunakan uji regresi ganda atau kualitatif lanjut, multivariat dan multivariat lanjutan. Misalnya persamaan simultan, data panel, regresi logistik, ekonometrika statis dan dinamis, dan seterusnya. Metode SEM dan PET analisis. Metode serupa juga digunakan pada pengerjaan disertasi, tetapi dalam cakupan lebih kompleks dan berbobot. Yang kedelapan adalah jenjang pembimbing dan penguji. Pembimbing dan penguji minimal memiliki gelar magister untuk mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Untuk penggarapan tesis, mahasiswa akan mendapatkan pembimbing maupun penguji dari doktor dan magister yang berpengalaman. Sementara pada pembuatan disertasi, profesor dan doktor berpengalaman mengambil peran tersebut. Yang kesembilan adalah keaslian penelitian. Skripsi dapat berupa replika penelitian yang sudah ada, tetapi mengangkat tempat yang berbeda. Tesis mengutamakan keaslian dari penelitian, sedangkan disertasi harus asli alias belum pernah dilakukan sebelumnya, karena diharuskan mengembangkan sesuatu yang baru. Yang ke-10 adalah publikasi penelitian. Skripsi minimal memiliki 20 daftar pustaka, sehingga dapat dipublikasikan dalam lingkup internal kampus dan nasional. Sedangkan tesis harus mempunyai minimal 40 daftar pustaka dan sebaiknya hasil penelitian dipublikasikan minimal pada skala nasional. Sedangkan disertasi harus mengandung minimal 60 daftar pustaka agar dapat dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Demikian perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi yang perlu kamu ketahui. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.